Saya mau jawab komentarnya Habibur Rohim. Tapi sebagian ada kuasa kegelapan yang dipakai. Sebab yang diutus makhluk bermata satu itu. Makhluk mata satu itu siapa? Dajjal. Dajjal itu lambangnya mata satu di kening. Mata satu di kening itu adalah mata batin. Sebenarnya Dajjal itu adalah perwujudan dari ular yang memberikan apel kepada Eva atau Siti Hawa atau Hawa. Apel dilambangkan sebagai pengetahuan. Dajjal itu adalah ular itu yang memberikan pengetahuan semuanya. Orang-orang indigo yang dibukakan mata batinnya, Melek yang dibukakan mata batinnya, yang mereka hanya membahas soal uka-uka saja. Nah, itulah kenapa harus ketemu kembar jiwanya. Saya menyuruh setiap orang untuk ketemu kembar jiwanya. Kenapa? Karena kita harus melawan Dajjal. Dajjal itu pengejawantahan dari pineal gland, mata batin. Nah, mata batin ini kalau kita sudah bisa ngelihat seluruh dimensi, ya, jadi orang-orang indigo itu kan bisa meretas dimensi keberapa saja bisa. Kenapa Hawa dan Adam jatuh? Karena nggak tahu resepnya. Habis dibukain mata batinnya terus bagaimana? Jadi sama si ular itu, sama si Dajjal itu dibukakan Eva itu mata batinnya sehingga dia bisa melihat seluruh dimensi. Seluruh apa yang tersembunyi di dunia ini dibukakan mata batinnya, pineal gland-nya. Yang belum dilakukan oleh Eva adalah bertemu kembar jiwanya, bertemu sejatinya diri sendiri, sehingga saat dibukakan tingkap-tingkap dimensi di dalam kehidupan ini, mereka jatuh. Mereka memanfaatkan kuasa kegelapan. Nah, dalam cakra itu ada cakra mahkota, di atasnya cakra ke-6 ya. Jadi cakra ke-6 itu Atsna, mata ketiga. Lah jangan berhenti, para indigo itu rata-rata berhenti di mata ketiga, di Atsna. Tidak ada yang naik ke mata ke-7, cakra ke-7. Cakra ke-7 itu apa? Mahkota. Nah, mahkota bukan cuma mahkota. Bukan cuma lotus di atas kepala kita, kebijaksanaan. Tapi kembangkan menjadi 1000 kelopak. Sehingga itulah cara mengalahkan Dajjal, yaitu cakra mahkota. Sehingga apa yang kita lihat di dalam dunia ini, para indigo, para Melek, para twin flame, para light worker, itu harus memakai iman, cahaya. Bukan saja iman, tapi cahaya Allah. Kalau iman kan diri kita, cahaya itu dari langit. Jadi pertemuan dari iman dan cahaya Allah. Nah, itu kita bisa menghandle energi Atsna, mata ketiga. Kenapa saya memposisikan kamera saya di sini? Yang indigo mungkin bisa lihat. Ini apa? Yang indigo saja, silahkan komentar. Yang indigo saja komentar. Yang tidak bisa melihat tidak apa-apa. Ya,
Saya bukan indigo. Saya cuman guru untuk menyembuhkan luka hati, trauma masa lalu. Saya diberi kemampuan bukan untuk petentang-petenteng, tapi untuk mengajarkan ulang kepada semua orang yang terkena cinta twin flame. Cinta twin flame itu apa? Anda dihadirkan orang tua yang bermasalah, yang membenci Anda, yang membuat Anda sedikit sedih. Anda dihadirkan pasangan yang meninggalkan Anda, yang toksik. Orang yang Anda cintai meracun, menjadi racun dalam kehidupan Anda. Entah itu mertua, entah itu anak, entah itu siapa saja. Pengulangan siklusnya ada saja dan mereka selalu menjatuhkan mental Anda. Nah, saat Anda dijatuhkan mentalnya inilah, Anda harus keluar dari siklus itu dan bertemu kembar jiwanya. Kenapa? Karena itu pengulangan siklus leluhur yang zaman dahulu belum dituntaskan. Sehingga kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan di dalam diri kita. Lucifer, kalau orang Kristen Katolik itu taunya Lucifer. Itu tentang power. Kalau orang Muslim, orang Islam taunya Dajjal. Kalahkan Lucifer dengan menyerahkan kehidupanmu penuh kepada Tuhan. Kalau Anda diserang black magic, pegangan kenceng dengan cahaya Tuhan, berpegangan erat, berdiri di balik jubah Tuhan. Sehingga kalau kita larinya ke Tuhan, yang kena siapa? Ya lawan deh Tuhan. Pengen tahu saya, siapa bisa melawan Tuhan? Ada cerita pengulangan siklus Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Kalau di Purbalingga ada karang jambu karang ya, Syekh jambu karang. Kalau di Mojokerto itu ada Watu Ireng. Itu cerita turun-menurun. Siklus di mana spiritual dan agama bertengkar. Belum pernah siklusnya itu berhenti. Nah, ini mau ada lagi. Nah, coba sekali-sekali kita pakai cakra mahkota kita untuk mengalahkan Dajjal, yaitu cakra keenam kita. Musuh kita itu sebenarnya di dalam diri kita. Nggak kemana-mana. Kalau Anda mau mengalahkan Dajjal, pakai cakra mahkota, kebijaksanaan tingkat tinggi. Kenapa? Karena Dajjal itu adalah mata ketigamu. Anda bisa melihat banyak hal, seperti ular yang memberikan buah apel, buah kuldi, buah pengetahuan kepada Eva atau Siti Hawa atau Hawa. Sehingga manusia masuk dalam dosa. Pakai cahaya Allah tingkat tinggi, ya, cakra mahkotamu aktifasikan. Cakra itu harus diaktifasi dengan cahaya Allah. Caranya ada di meditasi, caranya ada. Meditasi bertemu kembar jiwa atau meditasi mental break atau cara bertemu kembar jiwa atau cara memutus siklus leluhur. Itu ada, silahkan dipelajari. Semua hal bisa dipelajari secara gratis, tinggal Anda mau atau tidak. Nah, gitu loh. Ya, jadi ini juga untuk yang melek, untuk indigo. Ya, karena orang-orang twin flame itu semua kena pengulangan siklus leluhur dan Anda harus ketemu dengan gaibnya. Gaibnya Anda itu siapa? Kembar jiwa Anda. Pada saat Anda bertemu dengan kembar jiwa, itulah terjadi titik suwung, titik nol, di mana Anda menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Dan itu harus. Kalau tidak, Anda akan dibanting-banting oleh siklus. Semoga video singkat saya ini bisa memberikan penjelasan mengenai Dajjal. Terima kasih.